mengabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI Sibolga. Kembali kita bersua di podcast RRI Sibolga pagi hari ini. Dan seperti biasa ini ada permintaan dari netizen yang meminta apa sih yang dimaksud dengan gugat cerai dan gugat talak. Ya, dan kebetulan pagi hari ini kita akan membahas hal tersebut. Dan di studio sudah hadir narasumber kita, seorang profesional muda, yaitu Bang Royan. Beliau adalah seorang yang berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Sibolga. Selamat pagi, Bang Royan. Selamat pagi, Bang Is. Iya, kabar baik. Tos dulu. Tos dulu. Oke. Baik, Bang Is. Baik. Bang Royan, banyak netizen kita ini menanyakan apa sih yang dimaksud dengan gugat cerai dan gugat talak. Nah ini sebelum kita menjelaskan lebih banyak, disapa dulu pendengar podcast RRI Sibolga, pendengar dan pemirsa podcast RRI Sibolga dimanapun berada. Selamat siang. Pagi menjelang siang. Udah siang nih Pak. Iya. Selamat siang dan selamat sejahtera, sehat selalu. Amin. Nah kembali kita awali perbincangan kita tentang gugat cerai dan gugat gugat dan cerai talak. Cerai talak dan cerai gugat ya. Nah apa nih perbedaannya nih, Bang Royan? Jadi saya sebelum jawab perbedaannya nih, Bang Is nih. Jadi Bang Is kan di pengantarnya menyebutkan nih, karena netizen nih banyak yang tanya nih apa nih bedanya cerai gugat dan cerai talak. Khawatir saya Bang Is, bukan itu sebenarnya pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya sebetulnya kayak mana sih prosesnya gitu. Nah itu dia. Repot kan? Betul. Jadi kalau orang sudah tanya prosesnya gimana itu artinya quote and quote dalam tanda kutip kan. Artinya kan rumah tangga dalam bahaya tuh ya kan. Sudah dalam bahaya. Betul. Gitu. Jadi pertama kita menghimbau dulu nih pada masyarakat Kota Sibolga, terutama yang beragama Muslim ya. Karena nanti ada beda tuh kalau yang beragama non-muslim itu kalau menyelesaikan proses perceraian itu di pengadilan negeri. Sementara yang muslim di pengadilan agama. Gitu. Sudah clear nih ya. Sudah clear nih. Jadi ini bukan promosi ya, bukan promosi nanti dikira promosi nih sama pemirsa RRI kan. Enggak ya, kita enggak promosi, kita memberikan pencerahan. Nah, kebetulan ini yang banyak netizen yang tanya netizen yang muslim nih. Iya, gitu ya. Tentang apa sih bedanya cerai gugat dan cerai talak, ya kan? Jadi secara sederhana, kalau cerai gugat itu adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri. Oh, jadi cerai apa? Cerai gugat itu istri yang mengajukan. Oh, boleh istri? Boleh. Oh, saya kira hanya suami. Oh, boleh istri ya? Emansipasi. Secara gender, Pak. Iya. Terus gimana? Kalau cerai talak itu yang mengajukan suami. Oh, begitu. Bedanya lagi, kalau cerai gugat dia diajukannya di tempat tinggal istri. Nah, itu istimewanya tuh. Harusnya kan normanya dalam perkara perdata itu gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Tapi dalam proses perceraian ini khusus untuk para wanita-wanita, istri-istri kan, undang-undang memberikan perlindungan secara khusus tuh. Jadi meskipun cerai gugat diajukan oleh istri, yang harusnya diajukannya di tempat tinggal suami, tapi undang-undang memberikan keleluasaan, toleransi cerai gugat boleh diajukan di tempat kediaman si istri penggugatnya. Kalau cerai talak dia harus diajukan di tempat kediaman si suami istrinya. Nggak boleh tempat suami. Gitu Pak. Gitu. Tadi saya contohkan ya. Misalnya nih waktu masih harmonis, masih bahagia, masih rukun, tinggal di Kota Sibolga. Terus terjadi cekcok nih kan? Apa masalahnya cekcok? Suaminya pergi ke Sidempuan misalnya. Nah, kalau istri mau mengajukan cerai, nah istri boleh mengajukan di Kota Sibolga sesuai dengan kediaman istri. Tapi kalau si suami mengajukan cerai, dia nggak boleh mengajukan di Sidempuan. Dia harus ke Sibolga juga mengajukannya sesuai dengan tempat tinggal istrinya. Itu istimewanya. Baik Bang Royan. Nah,
pendengar dan pemirsa podcast Eris Bulga, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, Anda bisa like, subscribe, dan komen. Yes. Nah, nanti bolehlah bertanya di komen ya. Boleh. Nah, ngechat di YouTube-nya podcast Eris Bulga. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab, Pak. Ya. Kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya dulu suhunya. Boleh. Nah, kembali tadi ke cerai gugat sama dan cerai talak. Ya. Hmm. Nah, ini bagaimana prosedurnya atau prosesnya? Nah, kenapa ini ada perbedaannya? Sebenarnya kan namanya gugat cerai ya sudah gugat cerai. Yes. Kenapa ada gugat talak juga? Baik. Kan pada dasarnya kan sebetulnya yang punya hak untuk bercerai kan suami sebetulnya. Yang punya hak untuk mentalak itu kan sebenarnya suami. Si istri kan tidak punya hak sebetulnya untuk menjatuhkan talak. Makanya dibedakan tuh. Kalau cerai gugat yang diajukan oleh istri, yang menjatuhkan talak bukan istri, tapi pengadilan. Oh, pengadilan. Ya, gitu ya. pengadilan menjatuhkan talaknya. Iya. Namanya nanti talak bain. Sughro. Nah, boleh talak 1, talak 2, bain sughro. Nah, kalau suami karena memang dia yang punya hak prerogatif tadi kan untuk menjatuhkan talak tadi. Nah, makanya amarnya pun beda, Pak, dengan cerai gugat. Kalau amar cerai talak nanti di putusannya tuh hakim hanya memberikan izin kepada si suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi bukan hakim lagi yang menjatuhkan talak, tapi si suami sendiri yang menjatuhkan talak setelah diizinkan oleh hakim menjatuhkan talak. Satu lagi untuk melindungi istri kan, supaya istri itu tidak semena-mena diperlakukan oleh suami. Jadi talak itu hanya sah ketika diucapkan atau dijatuhkan di depan pengadilan. Jadi orang bertengkar misalnya di pasar, orang bertengkar di jalan raya, sekalipun bertengkarnya itu dahsyat dan suami punya hak prerogatif untuk mengeluarkan talak, ya nggak sah tuh talaknya. Diucapkan di pasar, diucapkan di di jalan, diucapkan dimanapun lah, ya tetap harus diajukan dulu ke pengadilan. Setelah nanti pengadilan memberikan izin kepada si suami untuk mengucapkan ikrar, baru itu sah ikrar talaknya gitu. Oke, nah ini menurut pengalaman Bang Royan selaku hakim di pengadilan agama. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan adanya cerai talak dan cerai gugat ini? Penyebabnya ya. Yang selama ini ditangani atau diamati oleh Bang Royan selaku hakim. Jadi kalau faktornya Pak, alasan-alasan perceraian itu sudah diatur dalam undang-undang itu. Jadi kalau dalam pengadilan agama itu diatur di pasal 116 ya, kompilasi hukum itu banyak tuh. Ada sampai 8 ya kalau saya tidak salah itu. Ya di antaranya itu karena murtad dari paling bawah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Nah, karena si suami dipenjara 5 tahun karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, atau karena suami melanggar sigot taklik, dan banyak itu masih beberapa lain. Cuman yang paling banyak dipakai nih kalau kita orang Jawa Pak katanya sapu jagatnya nih paling banyak dipakai nih. Nah itu pasal 116 huruf F tadi yang saya sebutkan. Karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga. Oh begitu. Karena kalau kita tanya, emang ada Pak rumah tangga yang nggak ada perselisihannya gitu kan? Kan nggak ada kan Pak? Nggak mungkin kan? Biasanya kan tuh dinamika rumah tangga pasti dinamika ada. Rumah tangga pasti ada tuh namanya perselisihan, percecokan. Kita sama kakak adik aja bisa berantem Pak kan? Padahal dilahirkan oleh ibu yang sama, dikasih makan makanan yang sama, bisa berantem tuh. Apalagi dengan istri kita yang orang tuanya berbeda, dididik dengan cara yang berbeda, backgroundnya berbeda, visi misinya berbeda kan, gitu. Kadang ya pasti banyak bedanya tuh, pasti kan terjadi perselisihan pertengkaran. Makanya undang-undang nggak cukup di situ, harus ada syaratnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Jadi pertengkaran itu harus bersifat terus menerus, diikat lagi yang tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun dalam rumah tangga. Jadi bertengkar terus menerus, habis bertengkar punya anak lagi. Artinya masih ada harapan tuh rukunnya tuh masih ada tuh. Jadi hakim menilai nanti. Oke Bang Rian, ini menarik sekali ya. Dan tentu saja pasti pemirsa kita juga akan terus mengikuti podcast ini. Boleh. Nah, tadi Bang Rian mengatakan adanya pertengkaran terus menerus. Tapi kan biasanya ada modus yang berbeda ya. Yang menggugat istri
perempuan, pihak perempuan atau yang menggugat pihak laki-laki. Iya. Nah, Talak tadi. iya talak tadi. Nah, apa ini biasanya penyebab dari gugatan istri itu apa? Yang dari laki-laki apa? Iya. Nah ini penyebabnya. Nah ini kan pasti ada lah ya. Kalau yang tadi kan alasan ya. Alasan itu kan oleh Nah, undang-undang tadi yang saya sebutkan tadi ada karena meninggalkan 2 tahun, karena pertengkaran, karena murtad, karena psikotali talak, karena di penjara macam-macam itu kan. Itu sebabnya. Betul. Ya. Alasannya. Sebabnya biasa yang paling sering kalau yang pasal 116 huruf F tadi terjadi perselingkuhan pertengkaran itu kalau istri ya misalnya sebabnya. Ini sabu jaga juga Pak sama Pak. Sabu jaga juga nih sebabnya gitu ya. Iya. Kadang-kadang karena suami tidak memberikan nafkah batin, tidak bertanggung jawab. Nafkah batin atau nafkah batin, memang bedanya apa sih Pak nafkah batin Pak? Ya sama jaga tadi. Sama jaga. Iya. Terus tidak memberikan nafkah misalnya. Oke, terus misalnya suami kasar. Oke, terus apalagi ya kasar, KDRT gitu. Gitu. Terus ini juga yang paling bahaya nih Pak. Nah, apa itu? Ini kan kalau yang tadi mungkin bahaya tapi nggak bahaya kali lah gitu. Ini bahaya kali nih. Suami menjadi penyalahguna obat-obatan terlarang. Narkoba. Narkoba ini karena nanti irisannya dengan tindak pidana kan? Iya. Padahal itu kan sangat merugikan kan? Sama dengan KDRT juga irisannya dengan pidana juga. KDRT pun pidana juga sama itu. Itulah yang berkembang Pak. Kalau dulu Pak, itu mungkin itu aja Pak. Bertengkarnya kalau nggak kasih nafkah, batin sama zahir tadi kan. Terus apa tadi ngomongnya kasar misalnya. Kalau sekarang udah tambah lagi, udah KDRT, pakai narkoba, macam-macam, selingkuh lagi Pak. Nah, apalagi sekarang kan kadang-kadang peran dari media sosial nih ya. Iya itu. yang tadi ya, yang pihak ketiga tadi. Pihak ketiga itu punya peran penting gitu ya. Peran pentingnya itu betul. Jadi bedanya Pak, generasi orang tua kita dulu, generasi kakek nenek kita dulu, itu nggak terlampau banyak perbandingan. Kalau sekarang orang tengok istri itu nggak cantik lagi Pak. Kenapa? Karena tiap hari dia tengok yang cantik-cantik di HP, ya kan? Istri pun sama, lihat suami nggak ganteng lagi tuh, karena tiap hari dia tengok yang ganteng-ganteng di HP. Ya, makanya media sosial itu satu sisi memang positif, tapi sisi lain kayaknya juga banyak madorotnya, banyak negatifnya kan? Nah itu juga ada tuh yang lucu Pak. Apa itu? Terjadi sebab tadi kan, kenapa? Katanya suaminya tuh alasan tadi kan, sebabnya sabu jaga tadi. Pertengkaran tadi. Apa tadi coba alasannya? Karena suami Pak selalu kasih kunci password HP-nya. Gitu, Pak. Itu nyata ya. Gitu ya. Jadi itu karena itu dia bertengkar tuh. Jadi harusnya kan kita ya kan udah sama-sama terbuka dong. Masa password HP pun disembunyikan. Pasti kan curiga tuh istrinya, curiga juga suaminya kan. Apalagi dengan era yang sekarang ini gitu. Nah, kemudian sekarang kalau yang dari pihak laki-laki biasanya apa nih? Gugat cerai. Kalau pihak laki-laki itu klasik juga sama. Klasik juga sama itu Pak. Gitu, biasanya karena si istri tidak patuh, tidak taat pada suami. Nah, itu klasik tuh. Padahal tuh gimana mau taat Pak? Misalnya si suaminya nggak kasih nafkah. Kalau pulang telat terus, kan? Ngomongnya kasar. Istrinya masih disuruh taat pula itu kan? Itu kadang jahat juga nih suami-suami ini kan? Ini makanya tuh Pak saya nggak suka laki-laki Pak. Saya sukanya perempuan. Itu Pak kan sama. Iya. Betul. Oke, nah selama ini yang pernah Bang Royan temui ya, apakah pernah terjadi dalam perselisihan ataupun dari cerai cerai sama gugat dan cerai talak tadi ya? Apakah pernah sering berantem di pengadilan? Sering banget. Oh gitu ya? Sering banget tuh. Nah, gimana terus menghadapi seperti itu sebagai hakim di pengadilan agama ini? Ya karena kita udah kerjaan sehari-hari Pak ya. Kalau lihat, jadi tadi saya sampaikan tuh, kita jangan menasihati 2 orang. 1, orang yang sedang jatuh cinta. 2, orang yang sedang saling benci. Susah tuh ya? Susah Pak. Iya. Itu mission impossible. Oh gitu ya? Jadi orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang jatuh cinta sama orang yang sedang benci. Karena orang yang sedang jatuh cinta, semua kekurangannya jadi kebaikan kan? Sementara kalau orang yang sedang benci nih, semua kebaikannya pun jadi kekurangan tuh. Love of blind. Yes. Cinta buta ya. Udah punya anak 9 dibilang nggak pernah bahagia hidupnya. Kan nggak mungkin ya. Anaknya udah 9 dia bilang selama berumah tangga nggak pernah bahagia katanya. Terus gimana ceritanya? Nah, itu kan. Jadi kadang berantem tuh dalam persidangan. Makanya ya hakim itu kalau dalam menyelesaikan perkara cerai Pak, itu dia diatur dalam undang-undang, dia wajib memberikan nasihat kepada suami atau istri tadi setiap tahapan persidangan. Itu ada medianya ya.
Iya, itu nasihatnya. Sifatnya nasihat itu harus memberikan nasihat itu secara tatap muka atau tatap muka ya, persidangan. Ditambah lagi ada mediasi, Pak. Mediasi. Nah, jadi apabila pada sidang pertama itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016, apabila dalam sidang pertama dihadiri oleh penggugat dan tergugat, maka penggugat dan tergugat wajib menempuh proses mediasi. Ya, kalau mediasi tadi tidak ditempuh, nah itu nanti perkaranya tidak bisa dilanjutkan dia, gitu Pak. Kalau yang tidak mau mediasi nih misalnya nggak mau mediasi dari pihak tergugat, maka dia nanti akan dibebankan untuk membayar biaya perkara. Oke. Kalau yang nggak mau mediasi dari pihak penggugat, maka nanti perkaranya tidak dapat diterima itu. Itu. Nah ini dilanjutkan lah. Terus ini sebagai data statistik lah. Usia pernikahan keberapa nih Pak? Biasanya yang sering mengajukan gugat cerai atau gugat talak ini lagi nih Pak kan? Ini lagi ini untuk pembelajaran nih ya. Jadi kan kita kadang heran Pak. Betul. Kan kita tengok tuh masih muda, masih 25, masih 24, 23 gitu, nikah 1 tahun 2 tahun pun bercerai ada. Oh gitu. Tapi kalau saya tanya Pak ya, saya tanya ini menurut Bang Isni, ada pasangan muda baru nikah 1 tahun 2 tahun, dia mau cerai. Sama ada pasangan tua, udah menikah 50 tahun mau cerai. Mana lebih bagus, Pak? Nggak bagus semua. Nggak bagus semua. Tapi yang paling renta. Yang muda. Iya itu. Apalagi harus sudah punya momongan. Betul, tadi kan? Iya, tapi kalau yang sudah usia lanjut, kasihannya apa? Kasihannya kalau yang satu lagi nggak dapat pasangan lagi coba. Padahal harus punya teman di masa tua. Betul. Nah, ini kan. Jadi makanya. Jadi pernikahan itu memang sesuatu yang agak-agak ya susah-susah gampang kan, susah-susah gampang itu. Kita mencernanya tuh susah-susah gampang itu. Tadi itu nggak random Pak, saya random. Ada yang masih muda, ada yang sudah ya pertengahan, ada yang ibarat kita berlayar Pak kan. Kita kalau kapal itu baru berlayar tenggelam, ada yang berlayar sampai tengah-tengah tenggelam pun ada. Udah mau nyadar Pak, tenggelam pun. Tinggal nyadar kan, tenggelam juga. Nah, oh gitu. Masalahnya banyak Pak. Pasti beda lah masalahnya antara yang masih muda, betul. Yang setengah tua dan yang tua gitu kan. Pasti beda lah. Iya betul. Apa biasanya nih? Ya kalau yang klasik tadi, kalau yang masih muda tadi Pak, masalah itu tadi. Masalah yang saya sampaikan tadi itu kan karena selingkuh, karena tadi kesesuaian ini adaptasi tadi. Padahal kan ada orang bilang itu studi juga Pak ya. Jadi 5 tahun pertama dalam pernikahan itu adalah masa-masa yang memang sulit itu. 5 tahun pertama itu betul Pak. Oh jadi tingkat rawan pertama tahun pertama itu 5 tahun pertama itu sangat kritikal, very critical itu. Kalau sudah lewat 5 tahun? 5 tahun itu tahapannya udah beda tuh ujiannya. Biasanya kalau 5 tahun ini masih apa ini? penyesuaian gitu. Ada lagi yang belum move on Pak sama mantannya. Repot kan? CLBK ya? CLBK. Cinta lama belum apa? Iya. Belum kelar. Belum kelar. Ada lagi yang tadi itu Pak, karena faktor media sosial kita terlalu banyak membanding-bandingkan. Karena tadi referensinya terlalu banyak Pak. Kalau dulu Pak, masa kita dulu, jangan kita lah, masa bapak. Atau masa orang tua kita itu. Kalau tengok orang cantik itu ya biduan Pak. Ya enggak? Tengok orang cantik itu biduan lah, atau sinden kalau di Jawa itu. Kalau sekarang kan sekarang semua cantik. Iya, betul. Eranya sudah beda. Eranya berbeda. Makanya itu harus dibatasi yang seperti itu. Nah kalau yang tua-tua tuh pernah juga saya dapat yang lucu Pak. Udah mau uzur lah Pak. Udah punya cucu, segala macam ya. Jadi kalau kita bilang ibarat kapal tuh tinggal nyandar sih gitu. Tapi juga bercerai itu. Nah alasannya itu ya yang alasan anak muda gitu. Alasannya yang alasan anak muda. Gitu ya. Iya itu. Misalnya. Jadi mobilitas itu. Iya betul. Iya. Kayaknya kalau ada orang dulu bilang laki-laki itu selama dia masih bisa meludah, berarti dia masih bisa. Itu nyata Pak. Jadi kadang itu yang jarang disadari sama ibu-ibu nih ya. Ini kan udah dewasa nih. Jadi kan beda tuh biologisnya laki-laki dengan perempuan kan berbeda. Laki-laki kan memang ada faktor tertentu itu yang memang harus jadi harus paham nih ibu-ibu. Makanya sampai keluar satu hadis Nabi kan, kalau seorang perempuan itu menolak laki-laki untuk itu, ya kan, itu dilaknat malaikat sepanjang malamnya. Jadi pesannya adalah sebetulnya harus saling memahami tadi. Gitu. Jadi kembali ke iman dan takwa tadi. Oke, baik Bung Royan.
untuk menyelesaikan tadi ya gugat cerai dan gugat talak butuh proses berapa lama di pengadilan agama? Itu tergantung ya, tentatif ya. Ya, maksudnya yang paling cepat, yang paling lama, atau bahkan malah nggak jadi. Standar ya, malah nggak jadi karena di mediasi ternyata. Oke. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan, kalau bisa sebetulnya itu misi kita nih, misi utama kita adalah menggagalkan sebanyak-banyak perceraian. Misi kita ya. Jadi menggagalkan sebanyak-banyak perceraian. Tapi apalah daya. Kalau memang tidak bisa kita nasihati. Jadi karena tadi tadi cinta itu. Buta susah dinasihati. Orang cinta tuh susah dinasihati, orang benci pun susah dinasihati gitu. Okay. Jadi kalau tidak bisa ya tetap kita proses. Nah, itu biasanya Pak, kalau yang normal itu tidak sampai 1 bulan. Cepat ya? Cepat itu sudah selesai. Jadi nggak usah pakai pengacara kalau gitu? Ada yang pakai kuasa, ada yang tidak pakai kuasa. Tapi kalau kebanyakan Pak itu tidak pakai kuasa. Oh gitu. Karena kan kalau pakai kuasa nanti ada pasti ada jasa yang harus betul. Kuasa. Memang kan lebih prudent ya dengan ada kuasa kan kita lebih mudah nggak perlu lagi buat gugatan, nggak perlu ngurus saksi, nggak perlu macam-macam. Jadi nggak perlu banyak waktu misalnya yang sibuk-sibuk itu kan kadang-kadang kan ada beberapa yang memang kita kasihan Pak, ya kan? Sudah suaminya tidak memberi nafkah, sudahlah suaminya punya selingkuhan, sudahlah dia kasar, hidupnya pun pas-pasan, dia harus menggugat cerai, suaminya nggak mau mengurus, padahal suaminya udah menggantungkan kan gitu, itu kan kasihan ya. Makanya kita percepat biasa prosesnya itu 1 bulan. Dan biayanya pun sekarang murah Pak. Oh ya? Murah sekali sekarang. Oh ya? Karena ada namanya e-court ya. Apa itu e-court? E-court itu persidangan secara elektronik ya. Jadi kalau dulu Pak manggil itu manual. Kalau dengan fasilitas biaya murah kan semakin banyak orang yang Iya. Orang yang pengen gugat. Itulah makanya itu kan. Itu makanya saya agak hati-hati. Nah, itu makanya. Karena dengan biaya murah Jadi biaya murah itu dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, bukan dalam rangka untuk mempermudah orang bercerai. Jadi kan ada tipologinya tipologinya. Yang misalnya kita tengok pisah sudah 5 tahun. Sedemikian menderita hidupnya, ya untuk apalagi kita pertahankan kan gitu. Tapi kalau misalnya pisahnya pun baru Pak, beberapa bulan, 2 bulan, untuk apalagi kan gitu. Pasti kita akan utamakan bagaimana kita nasihati dengan baik, di mediasi dulu, mediasi pun dengan kita upayakan betul-betul supaya rumah tangga ini, karena buat saya menyelamatkan satu rumah tangga itu sungguh sangat berharga. Karena bukan hanya suami istri kita selamatkan, bagaimana anak-anak pun kita selamatkan. Kalau kita menceraikan orang, artinya kita memisahkan anak dari ayahnya, memisahkan anak dari ibunya, sama juga kita dengan menambah daftar anak yatim, Pak kan? Iya, betul. Kan gitu. Betul. Katakan kalau dalam 1 tahun di Sibolga itu ada 200 perkara perceraian. Kalau kita buat rata-rata 1 orang punya anak 2, berarti kan ada 400 anak yang kehilangan ayahnya, 400 anak yang kehilangan. Itu miris kan loh Pak. Betulan nih. Pak Rian sudah mencontohkan data. Sebenarnya berapa sih data perceraian di Sibolga tahun 2023? Saya angka persisnya kurang ingat Pak. Kira-kira kurang lebih 200. Banyak juga ya. Lumayan. Berarti kalau 200 tahun sebulan 200 bagi 12? Yes. Sekitar itu. Berarti cukup besar juga Bang. Ya itu makanya besar ya. Tapi ada yang balik lagi, maksudnya banyak ya tadi kan. Itulah. Jadi meskipun saya tadi sampaikan menasihati orang yang sedang benci itu seperti mission impossible tadi. Tapi nggak sedikit juga yang kita berhasil. Setelah kita nasihati, ternyata mereka kembali lagi dengan rumah tangga, bahagia lagi, rukun lagi, punya anak lagi kan. Nah, itu jadi kebahagiaan tersendiri. Tadi Bang Rian mengatakan yang paling cepat itu berapa tadi? 1 bulan ya? 1 bulan. Bisa kurang 1 bulan. Kalau yang paling lama? Yang paling lama itu 5 bulan. Itu kenapa? Ya kadang itu tadi Pak, karena banyak faktor kan. Ada faktor yang harus dibuktikan banyak. Terus kadang ada kumulasi Pak. Apa itu? Nah, kumulasi itu dia mengajukan gugat cerai, ditambah asuh anak, ditambah harta bersama. Jadi kan pembuktiannya itu yang lama panjang, rentetannya panjang. Makanya biasa dianjurkan udahlah selesaikan dulu cerainya. Nanti masalah anak kita selesaikan belakangan. Itu sebetulnya kita menghimbau juga supaya masalah ini nggak terlalu diributkan lah. Orang bilang meskipun pernikahannya tidak bisa diselamatkan, tapi anak itu tetap tidak kehilangan sosok kedua orang tua. Itu kan yang kita inginkan. Seperti itu. Makanya biasa kita pending Pak itu. Udah cerai dulu, nanti anaknya nanti urus lagi nanti ya. Jangan langsung kan. Karena kan kita emosi Pak kan. Orang habis bertengkar karena emosi, udah pokoknya anak ikut aku, harta semua. Itu kan karena kita nggak kepalanya dingin.
Nah, kemudian untuk apa tadi ya masalah anak tadi ya. Itu sebetulnya kalau setelah peristiwa gugat cerai dikabulkan atau gugat talak dikabulkan, itu ikut siapa? Ya, itu juga diatur Pak undang-undang tuh. Ya. Jadi normanya kalau anak itu masih belum mumayyiz, belum mumayyiz itu belum berumur 12 tahun. Itu dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam, anak itu normanya hak asuhnya itu berada di bawah ibunya. Itu normanya ya. Tapi kalau anak itu sudah di atas 12 tahun, maka dia diberikan kewenangan ya, keleluasaan kepada anak untuk memilih dia mau ikut ibunya atau mau ikut ayahnya. Tapi di balik itu ada satu faktor yang paling penting Pak menentukan. Apa itu? Faktor kepentingan terbaik bagi anak. Nah, tapi jadi, kalau anak masih misalnya 2 tahun, gimana caranya? Ya tadi kalau dia di bawah 12 tahun, kalau dia di bawah 12 tahun normanya ikut sama ibunya. Oh gitu. Oke, otomatis ya. Tapi kalau di atas 12 tahun dia memilih. Nah, ini misalnya gitu. kasus. Sepasang suami istri masih muda nih, punya anak 4 tahun lah misalnya. Yeah. Tetapi misalnya yang tadi yang gugat tadi istrinya ya. Tapi dia merasa bahwa sudah nggak cocok. Tetapi istrinya ini dominan terhadap pasangannya. Nah, apakah boleh nih pasangannya ini dalam hak pengasuh anak, misalnya si istri tidak bekerja, boleh nggak nih ya, diminta tadi saya belum sampai di sana tadi ya. Jadi meskipun normanya anak di bawah 12 tahun itu hak asuhnya berada di bawah ibunya, kalau yang di atas 12 tahun diberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih. Itu normanya. Tapi di balik itu ada hal yang paling penting, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Nah, jadi gimana cara membuktikannya? Menjadi penilaian hakim tuh. Cara membuktikannya bagaimana? Makanya nanti dibuktikan tuh. Misalnya kasih contoh aja misalnya nih. Anak memang usianya di bawah 12 tahun, Pak. Yang normanya ikut dengan ibu misalnya. Tapi mohon maaf dalam tanda kutip ibunya ini pengguna narkoba misalnya ya, memberikan contoh yang tidak baik pada anak. Kan nggak mungkin hakim kasih ke ibunya, sekalipun normanya adalah hak asuh itu melekat dengan ibunya. Tapi karena tadi ya dalam tanda kutip melihat kepentingan terbaik bagi si anak, siapa yang paling bisa mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk si anak di antara ayah dan ibu itulah yang menjadi acuan hakim. Sekarang persoalannya, misalnya juga tadi si ibunya ya. Iya. Nah, karena merasa bahwa suaminya selingkuh misalnya. Iya. Tetapi ibunya ini belum punya pekerjaan karena menggantung suami. Iya. Tapi ibunya ngotot nih. Iya. Anak harus. Oh gitu. Ini gimana ya? Dan suaminya juga ngotot. Nggak bisa. Anak juga harus. Makanya itu ada biasanya kalau gugatan anak itu disertai hak asuh anak nih ya, disertai dengan gugatan nafkah anak. Jadi tidak berdiri sendiri dia. Ada gugatan hak asuh anak ditambah gugatan tentang nafkah anak. Jadi kasusnya tadi kan, suaminya kaya raya misalnya, tapi perilakunya nggak baik, selingkuh dia, macam-macam lah dalam tanda kutip tadi kan. Sementara ibunya ini orang baik-baik, solihah, misalnya kan ahli ibadah, tapi mohon maaf dalam tanda kutip ekonominya lemah. Tidak bekerja karena ikut suami yang kaya raya tadi kan. Makanya tadi ada di dalam gugatan hak asuh anak ditambah dengan gugatan nafkah anak. Jadi nanti hakim bisa menghukum suami untuk memberikan nafkah anak melalui istri. Gitu, Pak. Tapi kalau nekat, saya tetap harus sayang. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya itu hak dia kan. Tapi si suami tetap di hakim ya. Nah, tadi tentang kaitannya untuk nafkah tadi. Kalau yang gugat istri, itu apakah suami juga harus menafkahi istri? Ya, tadi ya. Itu keren sekali pertanyaannya ini kan. Jadi kalau dulu ini banyak dalam tanda kutip suami-suami yang nakal nih, dia udah nggak suka sama istrinya Pak, udah nggak suka nih, bahkan udah punya istri lain, digantung si istri nih, tetap nggak diceraikan sama suami, karena dia pikir kalau saya yang mengajukan cerai nanti cerai talak, saya dihukum tuh untuk bayar nafkah idah, bayar mut'ah, dan bayar madiyah dan lain sebagainya kan, makanya digantung biar istri yang mengajukan. Sekarang nggak bisa lagi Pak. Mau istri yang mengajukan, mau suami yang mengajukan, selama terbukti si istri tidak nusus, nusus itu tidak durhaka sama suami, tidak melawan suami, istri baik-baik lah, maka suami meskipun yang mengajukan tadi si istri, tetap bisa dihukum untuk membayar mut'ah, bisa dihukum membayar idah, bisa dihukum membayar nafkah madiyah. Nah, bedanya ada kan Pak? Kalau mut'ah itu kenang-kenangan nih, suami kepada istri.
untuk menghibur hati istri yang sedih karena diceraikan. Itu apakah seumur hidup atau ada batasannya? Nanti ini saya jelaskan ya. Kalau mut'ah itu sekali diberikan tuh. Sifatnya kenang-kenangan ya, kenang-kenangan tadi, kenang-kenangan dan untuk menghibur hati istri, untuk menghargai. Kan udah selama mengabdi ya. Sama mengabdi, udah melahirkan anak, udah macam-macam lah ya kan. Kemudian kalau nafkah iddah itu diberikan oleh suami kepada istri selama istri itu menjalani masa iddah, masa menunggu. Nah, jadi kalau setelah istri itu diceraikan suami kan dia nggak boleh tuh langsung nikah kan, nggak boleh langsung nikah dengan orang, jangan kan nikah. Didekati laki-laki lain pun tidak boleh, dia harus menunggu dulu selama 3 bulan 10 hari kan. Nah, selama dia menjalani masa menunggu itu, kewajiban nafkah melekat kepada si suami. Kalau dia udah habis masa menunggunya udah nggak wajib lagi. Ada lagi nafkah madiyah Pak, nafkah lampau. Apa itu? Misalnya gini nih, waktu hidup bersama di Sipurga, kemudian cekcok, si suami tadi pergi ke Sidempuan kan, pisah lama nih 5 bulan. Selama pisah 5 bulan, belum resmi bercerai, suami udah gak kasih nafkah, ya kan, karena udah pisah rumah tadi nih. Nah itu juga kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, karena secara hukum si istri tadi masih istrinya si suami tadi itu masih terikat dengan ikatan perkawinan tadi gitu. Tapi kalau yang gugat istri, suami bebas kasih nafkah ya? Sama tadi, tetap dihukum nafkah. Oh tetap ya? Nah, sepanjang si istri tadi tidak menuntut ya? Nusus itu tidak durhaka Pak. Tidak durhaka. Enggak, misalnya yang gugat istri tapi istri nggak menuntut nafkah? Itu apa? Kalau dia tidak menuntut nafkah tidak ada masalah. Tidak masalah. Tapi kita perlu berikan sosialisasi. Tapi tetap si suami menafkahi anaknya ya? Iya, jadi ya kalau nafkah terhadap istri tadi yang nafkah iddah tadi sepanjang istri menjalani masa iddah. Kalau nafkah terhadap anak sampai anak itu mandiri, sampai anak itu dewasa atau sampai anak itu menikah, gitu. Terus dan sekarang udah ada kebijakan Pak, misalnya nih diputuskan tahun 2024 bulan Februari, si suami dihukum membayar nafkah anak sebanyak 1 juta rupiah. Ada kebijakannya sekarang, 1 juta rupiah itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahun. 10% dari 1 juta tadi? Jadi kalau bukan dari penghasilan si suaminya? Bukan, jadi kalau 2024 dihukum 1 juta, berarti 2025 dia harus membayar 1 juta 100 ya. Kenapa kok harus ada penambahan? Karena asumsinya setiap tahun kan kebutuhan si anak kan berubah, dia bertambah usia, kebutuhannya pun pasti berubah, makannya pasti berubah kan, gizinya pun pasti berubah gitu. Terus biaya kesehatan juga kan pasti berbeda, makanya biaya kesehatan dan pendidikan itu dipisahkan dari itu. Jadi kalau anak sakit minta lagi itu ibunya sama ayahnya tadi, kalau anak mau sekolah minta lagi gitu Pak. Gitu. Jadi itu perlindungan kepada anak-anak. Nah sekarang tentang harta gonogini. Nah ini yang dimaksud gonogini itu apakah juga termasuk misalnya si suami atau si istri ini dapat warisan dari orang tua? Oh gitu. Apakah itu juga termasuk harta gonogini dan bagaimana proses pembagian gonogini baik itu talak gugat sama cerai gugat? Itu ya. Jadi harta gonogini itu adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri dalam masa perkawinan, sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta, Pak. Oh, jadi harusnya sebelum perkawinan ada perjanjian. Iya, jadi gini. Tapi kan nggak enak juga ya? Iya kan, nggak enak kan? Masa mau nikah udah hitung-hitung, itu mungkin kan? Iya, itu gimana? Nah, jadi tapi kan ada juga tuh beberapa kita tengok kan, ada juga orang Pak yang gitu Pak, misalnya waktu nikah udah kaya Pak, udah nikah, udah kaya segala macam. Itu kadang ada perjanjian itu pemisahan harta. Jadi hartaku ya, hartamu hartaku. Yang nggak enak kan hartamu hartaku. Nah, iya. Gitu. Jadi selama tidak ada perjanjian pemisahan harta, semua harta yang diperoleh semasa perkawinan, baik itu hasil usaha si istri atau hasil usaha si suami, dia masuk dalam harta gonogini atau harta bersama. Pertanyaannya gimana kalau warisan? Nah, warisan itu termasuk harta bawaan, Pak. Jadi nggak masuk gonogini ya? Tidak masuk gonogini. Saya tadi kan, waktu saya menikah, saya udah punya rumah. Sebelum menikah nih, udah punya rumah, udah punya mobil. Terus saya menikah, maka rumah sama mobil saya itu harta saya pribadi, bukan harta gonogini. Begitu juga nanti saya sebelum menikah udah punya warisan, jadi warisan saya. Atau setelah saya menikah, ternyata orang tua meninggal dunia, itu saya ada warisan, maka warisan itu tetap menjadi harta bawaan, tidak menjadi harta bersama, sekalipun warisan itu terjadi dalam masa
perkawinan. Nah, tapi kalau warisan dari orang tua itu tetap jadi harta bawaan. Nah, walaupun misalnya dalam perkawinan si istri tidak bekerja, sama. Itu tetap nggak ada harta bersama ya. Harta bersama. Mau yang dominan bekerja itu suami atau istri, sepanjang dia didapatkan dalam masa perkawinan, dia tetap menjadi harta bersama. Kan quote-nya kan dalam rumah tangga itu kan kita bukan sama-sama kerja, tapi kita bekerja sama. Iya kan? Gitu ya. Iya bukan dong. sama-sama kerja. Bukan sama-sama kerja, tapi kita bekerja sama. PM sama MD ya. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa podcast RRI Sipulga. Nah, sebelum kita akhiri ini, masih ada hal yang cukup menarik. Apa itu? Nah, ini ada pertanyaan netizen juga. Dulu kan ada namanya Undang-Undang Perkawinan tahun 74 ya kalau salah ya. Dulu kan kalau misalnya ini yang ASN misalnya, misalnya suami istri sebagai ASN, kalau bercerai, kan otomatis pendapatannya kalau belum punya momongan kan dibagi setengah. Nah, apakah ini masih berlaku? Ya, itu ada Pak ya, itu masih berlaku juga sebetulnya. Masih ya? Masih ada, cuman kita tidak terlampau banyak yang kita jumpa. Sebetulnya ada itu Pak, ada masih berlaku. Jadi dihukum ya si suami ini kalau dia sebagai ASN. Dan alasan Pak itu inisiatif bercerainya dari suami. Kalau dari suami. Jadi inisiatif bercerainya dari suami tuh. Kalau dia inisiatif bercerai dari suami maka dia dihukum. Tapi cuma kalau tadi suaminya nakal tapi menggantung gimana tuh? Nah, itu tadi ada aturannya, nanti kita dalami lagi aturannya itu. Ada aturan detailnya Pak tentang pembagian tadi gaji sepertiga atau setengah, saya juga agak sedikit nanti kita buka lagi. Gitu. Masih ada sampai sekarang. Cuman karena kasusnya sedikit Pak. Sudah nggak seperti itu lagi, nggak kayak dulu ya. Karena memang dulu kalau ASN mau bercerai mikir 3 kali juga ya. Habis lagi gajinya. Ya kan? Apalagi misalnya pasangannya ini yang perempuan sudah dapat separuh dari, terus dia nikah siri. Ya itu masih dapat ya kan? Dia masih dapat dari suaminya sendiri sama. Coba nanti dibuka lagi, saya juga agak sedikit lupa. Jadi satu inisiatif dari suami, dua inisiatif dari istri. Kalau suami itu selingkuh, boleh itu. Jadi boleh inisiatif dari istri, tapi dengan catatan si suami tadi berselingkuh dia. Jadi kalau nggak ada dasar yang kuat ya enggak dong. Jadi suaminya baik-baik aja nih orangnya nih. Tiba-tiba si istri gugat kan, dengan berharap dia dapat. Tapi ada juga misalnya gugatnya nggak tahu kenapa sudah nggak ada rasa misalnya, sudah nggak cinta sama kamu lagi. Kan bisa jadi kita nggak tahu. Iya, tapi kembali ke ASN tadi yang dipotong gaji tadi, konteksnya seperti itu konteksnya. Jadi ada satu yang salah. Iya. Melakukan kesalahan. Jadi yang pertama tadi inisiatif bercerai itu dari si suami. Yang kedua boleh inisiatif itu datang dari istri dengan alasan si suami berselingkuh. Tapi kan pembuktiannya Pak, pembuktian berselingkuh itu seperti apa? Ada orang yang tahu dia berselingkuh atau enggak, atau asumsi dia berselingkuh. Kadang-kadang kan istri kan berasumsi begitu Pak kan. Tadi saya ceritakan karena si suami HP-nya dikasih password, dia langsung berkesimpulan tuh kan. Selingkuh pasti suami saya ini. Sudah negatif thinking. Iya, padahal dia nggak kasih password di HP-nya karena di HP-nya ada yang nagih hutang Pak. Nggak tahu, nggak mau istrinya tahu kan. Itu suami yang baik sebetulnya. Itu alibi Pak. Oke. Nah kemudian nih Bang Royan, kalau misalnya dari masa idah ya. Nah kemudian masa idah selesai. Kemudian kebetulan si pasangan satunya belum menikah lagi. Terus tahu yang satunya timbul lagi niat, pengen cinta lagi tumbuh nih. Kan? Terus pengen kembali lagi. Itu lagi harapkan ya. Itu apakah ada proses pernikahan lagi atau langsung tadi langsung balik gitu? Bedanya tadi ya, cerai talak dan cerai gugat. Kalau cerai gugat Pak, itu ketika dia dijatuhkan talak 1 bain sugro misalnya, itu nggak ada lagi peluang untuk rujuk. Nggak ada peluang rujuk. Kalau setelah dia bercerai kemudian timbul lagi rasa cinta, ternyata kangen gitu misalnya kan, itu dia boleh tuh balik lagi, tapi dengan catatan nikah ulang. Nikah lagi dengan si suami tadi, bukan dengan orang lain. Orang lain beda cerita kan. Tapi kalau cerai talak Pak, kalau cerai talak selama dia belum habis masa idah, ternyata suami menyesal nih habis menceraikan istri, dia boleh balik lagi sama istrinya dengan rujuk aja. Jadi tidak perlu nikah lagi. Perlu datang ke kantor urusan agama, bilang saya merujuk. Nah, itu sudah dirujukkan nanti oleh KUA. Oke. Satu lagi saya tambahkan Pak. Apa itu?
Jadi kalau istri cerai gugat, setelah bercerai kan istri menjalani masa iddah. Dia nggak boleh dulu dipinang, dia nggak boleh dulu nikah dengan orang lain. Sementara suami kan nggak ada masa iddahnya. Nah ini sering kita kecolongan, Bang Is kan. Mentang-mentang dia nggak punya masa iddah, hari ini diketok dia putus, besok udah nikah Pak. Oh, gitu Oke, besok udah nikah. Itu yang cowok. Yang cowok ini, kalau cowok nih kan, besok udah nikah dengan orang lain. Iya, Ternyata setelah nikah dengan orang lain 10 hari kemudian dia pengen balik sama istrinya. Nah, ya kan? Nah, itu kan menjadi poligami terselubung dia. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Nah, makanya ini anjuran saya nih kepada Tapi kalau istrinya tahu kan mesti tidak mau juga. bisa jadi Pak. Ya, Oh kalau iya, misalnya cinta tadi, ya. Cinta buta ya. Cinta buta tadi. Iya. Kasih tahu kan. Saya tahu cuma ngeyel. Iya, kasih tahu pun ngeyel. Iya. Makanya anjuran saya ini kepada tanpa mengurangi rasa hormat nih ya, kepada para penghulu, pejabat KUA itu, kalau ada misalnya suami sekalipun dia tidak punya masa iddah, tapi kalau dia mau menjalankan pernikahan lagi setelah dia bercerai, sementara belum habis masa iddahnya, ya sebaiknya ditunda dulu sampai habis masa iddahnya, ya, supaya tidak terjadi poligami terselubung tadi. Ini kan poligami terselubung, dia sebenarnya pengen poligami aja tadi, mencarikan istri sementara, setelah nikah sah dengan istri, dengan pacar dia baru, nikah lagi dengan, nah, itu kan kasihan si istri. Baik, terima kasih Bang Royan yang sudah berbagi. Terima kasih Bang Is. Tentang sudah menjawab dari pertanyaan netizen podcast Eris Bulga berkaitan dengan apa? Talak, cerai dan cerai gugat ya. Semoga ini bisa menambah wawasan kita semua dan yang paling jelas yang intinya jangan sampai itu terjadi. Ya, betul. Kasihan satu keluarga pasangannya, ya kan? Kemudian anak-anaknya dan juga kasihan Pak Hakimnya. Iyalah, betul Pak. Kalau Pak Hakim nggak bisa mendamaikan bisa juga. Jadi beban. Jadi beban tersendiri tuh karena ketika ada pasangan suami istri yang kita lihat masih ideal sebetulnya, masih harapan kita besar untuk bisa merukunkan kembali mereka, anak-anaknya pun masih kecil-kecil segala macam, tapi kita gagal untuk merukunkan, itu menjadi beban sendiri, beban. Walaupun tidak dosa ya. Ya tidak dosa Pak, karena kita sudah menjalankan kewajiban kita kan. Tapi kadang terbawa itu Pak. Oh gitu. Saya awal-awal tidak terbawa. Gimana pengalaman? Ya betul. Malah sampai rumah itu terbawa. Daripada cerita nih kemarin. Jadi kasihan itu kan, terbawa, kasihan itu. Ingat itu. Saya membayangkan raut wajah dari anaknya seperti apa. Karena dia harus bayangkan ya, Bang Is ya. Kalau misalnya anak kita nih duduk di sini kita cubit, anak kita sendiri kita cubit. Pasti mamanya nggak marah kan? Mamanya nggak marah tuh kalau kita yang nyubit. Tapi bayangkan tuh kalau yang nyubit orang lain, pasti marah kan? Iya kan? Iya kan? Ini pasangan masih muda nih, 30 tahun ke bawah misalnya. Dia bercerai, kan nggak mungkin dia akan jadi janda selamanya, nggak mungkin akan jadi duda selamanya. Pasti dia akan punya pasangan baru. Ketika dia punya pasangan baru, ya dia enak. Tapi anak dia akan punya ayah tiri, dia akan punya ibu tiri kan gitu. Kalau yang nyubit ayahnya apa, Bang Is? Kalau yang nyubit ayah tirinya, jangan kan nyubit, lihatin aja udah tersinggung kan? Nah ini yang terakhir nih, Cuk ya, ini Cuk. Yes, Cuk. Saya mau nanya ke Bang Royan selaku hakim. Harusnya bisa membedakan dan bisa menjawab nih. Sebetulnya ayah itu lebih cinta anaknya atau lebih cinta istrinya? Lebih cinta istrinya. Lebih cinta istrinya Bang Is. Kok bisa? Betul. Gimana ceritanya? Jadi ayah itu lebih cinta istrinya. Bukan cinta anaknya? Cinta enggak. Contohnya, kalau kita pulang kerja, terus lihat anak lagi duduk di pangku sama tetangga, kita bahagia Pak, senang ya. Coba lihat istri di pangku sama tetangga, marah. Betul ya? Oke Bang Rian. Baik, terima kasih sudah hadir di podcast Eris Bulga. Semoga dapat menambah wawasan kita dan juga menjawab netizen kita. Jangan lupa untuk konten berikutnya Anda bisa like, subscribe, dan komen di podcast Eris Bulga kali ini. Terima kasih Bang Royan. Terima kasih Bang Is. Sudah hadir di podcast Eris Bulga. Semoga sukses selalu. Sukses. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi.